Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Eh, yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN, yang saya hormati Dr. Irhama SSI MSI, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono MNSC, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSI MSC IPU sebagai dosen pembimbing. Baik, pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Evaluasi Penerimaan Reka Medis Elektronik di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, Kota Surabaya menggunakan teknologi acceptance model. Saya sendiri Syarifah Fatima. Berikut adalah data diri dari saya. Jadi, saya menamatkan S1 saya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian saya melanjutkan di S2 Manajemen Teknologi Informasi. Untuk pekerjaan, saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi di Dinas Kesehatan di tahun 2022, kemudian di Asisten Administrasi Umum sebagai analis. Kemudian di bulan September 2024, saya diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala IT di RSUD Eka Candrarini, rumah sakit baru ini, Bu. Jadi berikut adalah diklat pelatihan yang pernah saya ikuti. Kemudian ini adalah salah satu pelatihan yang terkait tesis saya, yakni reka medis elektronik berbasis cloud dan health electronic record di Erasmus. Berikut agenda presentasi. Nggak bisa dibilang. Agenda presentasi di sini ada 5. Kemudian mungkin langsung ke pendahuluan. Di sini dimulai dari latar belakang. Sedikit menggambarkan objek penelitian yang saya teliti di sini. Di sini saya meneliti di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah Kota Surabaya, kelas B pendidikan, yang memiliki kunjungan sekitar 2.500 pasien per harinya di rawat jalan. Jadi rumah sakit ini memerlukan untuk reka medis elektronik untuk mempercepat pelayanan operasionalnya. Jadi berdasarkan Permenkes juga nomor 24 tahun 2022, maka diwajibkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini menerapkan reka medis elektronik. Namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi, yakni sistem error, adanya permasalahan sulitnya mendapatkan data, serta terjadi beberapa permasalahan di jaringan yang terkendala seringkali error. Jadi ini di gambar di bawah merupakan tampilan dari aplikasi reka medis milik Dr. Muhammad Suhandi. Di sini saya menggunakan pendekatan TAM untuk mengenali kendala yang berdampak pada dokter dalam menerima dan memakai reka medis elektronik. Nah, ini reka medis elektronik ini merupakan salah satu modul yang ada di sistem informasi rumah sakit. Jadi ada beberapa modul di sini, diantaranya ada HR modul, ada laborat, dan ada pasien care juga. Jadi selain permasalahan tadi, ada dasar pertimbangan mengapa saya menggunakan penelitian ini. Yang pertama adalah saran dari pihak manajemen. Jadi manajemen di sini menggarisbawahi bahwa perlunya melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sistem reka medis. Kemudian saran dari arahan dari dosen pembimbing saya untuk kuesioner awal. Jadi di sini saya memberikan 40 kuesioner di awal, didapat data bahwa ada 45% pengguna reka medis ini tidak puas atau sekitar 18 responden. Kemudian ada 7 responden atau sekitar 17% merasa puas, namun dari 15 kuesioner tidak kembali. Kemudian ada komplain dari dokter terkait masalah aksesibilitas dan efisiensi sistem. Juga di sini ada tingginya laporan terkait permasalahan yang terjadi di reka medis elektronik. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa reka medis elektronik ini komplainnya sering terjadi di dua tertinggi di sini. Kemudian dari permasalahan tadi dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tingkat penerimaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan reka medis di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan penerimaan penggunaan reka medis elektronik melalui perbaikan manajemen. Kemudian dari permasalahan itu dibuatlah tujuan. Jadi untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah dengan
mengevaluasi penerimaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan rekam medis elektronik di rawat jalan Dr. Muhammad Suhandi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana meningkatkan penerimaannya dengan merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan teknologi acceptance model. Untuk ruang lingkup di sini saya fokus penelitian di rawat jalan Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi. Di rawat inap belum karena masih dalam tahap pengembangan. Untuk kriteria penggunaan di sini adalah petugas medis, dokter dan perawat yang aktif menggunakan aplikasi rekam medis elektronik di setiap harinya. Kemudian untuk kuesioner, skor pada kuesioner ini ditentukan berdasarkan skala ringkat yang mulai dari 1 hingga 5. Nah, tentu saja di sini ada manfaat dari penelitian, yakni saya bagi menjadi dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Dari manfaat praktisnya, mengidentifikasi kendala penerimaan rekam medis elektronik dan meningkatkan penggunaannya. Kemudian untuk manfaat teoritisnya, yakni penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang TAM pada pemakaian rekam medis di rawat jalan. Ini sedikit kita langsung ke bab 2 atau kajian pustaka, sedikit mengulas tentang pengertian dari rekam medis. Jadi menurut Deharja ini rekam medis adalah sebuah sistem yang terkomputerisasi yang berisikan data pasien, yang berisikan juga data demografi serta tersimpan juga data untuk pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya adalah menurut Mas Sota terkait faktor kunci untuk suksesnya implementasi di sini adalah perencanaan menyeluruh. Jadi mungkin kalau perencanaan kurang bagus bisa menghambat rekam medis elektronik. Untuk pemodelannya di sini saya menggunakan TAM. TAM di sini menurut Davis adalah sebuah teknologi external model yang merupakan adaptasi dari teori of recent action yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai terhadap suatu teknologi. Di sini untuk metodenya saya menggunakan pengukurannya menggunakan SEM. SEM ini merupakan teknik analis multivarian generasi kedua. Di sini ada dua tipe SEM, yaitu ada covariant based dan partial di sini untuk CBSM sendiri bisa digunakan untuk memberikan konfirmasi atau penolakan sebuah teori. Namun di sini saya menggunakan PLSM karena dirasa cocok untuk membandingkan beberapa variabel. Jadi kemudian untuk menurut Herr et al. Di sini penggunaan PLSM model strukturnya yang kompleks, populasi yang kecil serta distribusi data yang tidak normal. Untuk softwarenya saya menggunakan PLSM versi PLSM 4. Jadi kemudian untuk langkah-langkah analisa PLSM di sini, yang pertama adalah menentukan model struktural, di mana model struktural ini yang dimaksud adalah model konseptualnya, kemudian menentukan model pengukurannya, eh, reflektif atau formatif. Untuk yang ketiga ini mengumpulkan dan memeriksakan data. Jadi menurut HRL di sini untuk data yang dikumpul adalah 10 kali jumlah anak panah. Kemudian adalah evaluasi model pengukuran. Jadi tergantung ini pengukurannya kita menggunakan reflektif atau formatif. Kemudian di evaluasi model struktural di sini ada quality assessment, R-square value, kemudian ada effect size-nya, kemudian blending folding dan predictive relevance. Nah, ini kita masuk ke penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian, hanya saja yang mirip dengan penelitian saya ini ada dari Tafakoli, yakni tentang TAM dan EMR di poliklinik, serta ada Ganon, kemudian ada Sukendro terkait sama menggunakan TAM juga terkait rekam medis elektronik. Kemudian diagram ini merupakan diagram alur penelitian dimulai dari penyusunan model konseptual. Jadi di sini model penyusunan model konseptualnya saya menggunakan model konseptual Davis. Hanya saja Davis ini juga digunakan oleh Tafakoli dan model pendukungnya konseptual tersebut juga digunakan oleh Ganon dan Sukendro. Jadi untuk yang kedua adalah model pengukuran, penyusunan model pengukuran. Di sini model pengukurannya yang berwarna hijau ini adalah variabel latennya, untuk yang warna kuning ini untuk indikatornya, kemudian hipotesis. Di sini ada 8 hipotesis.
Kemudian untuk pengumpulan data, di sini menurut Head et al. Minimal sampel yang dibutuhkan adalah 10 kali jumlah anak panah. Jadi di sini sesuai dengan jumlah panah yang ada di eh, model saya di sini ada 8. Jadi 8 anak panah berarti 80 sampel yang dibutuhkan. Namun untuk mengatasi error, jadi saya di sini diharapkan terkumpul adanya 200 sampel, namun yang didapat adalah 120 responden, 120 sampel. Jadi setelah sampel terpenuhi, di sini saya menyebarkan kuesioner, disebarkan melalui Google Form. Kemudian ini contoh dari Google Form. Setelah ini analisis deskriptif. Jadi di sini 120 responden yang sudah terkumpul. Berikutnya dari 120 responden di sini berdasarkan jenis kelamin, kita lihat di sini ada 60%. Jadi terbesar di sini adalah responden perempuan atau tenaga medis perempuan di Rumah Sakit Suwandi. Kemudian untuk usia tenaga medis di sini tertinggi berada di usia rentan 36 sampai 45, yakni 48 tenaga medis atau 40%. Kemudian untuk dari pendidikan, di sini pendidikan mayoritas di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi ini 52% S2, sekitar 62 responden. Kemudian untuk masa kerja di sini tertinggi ada di kurang dari 5 tahun atau sekitar 31 responden atau tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk pengalaman penggunaan rekamedis error didapat ada 44 yang mengalami error, hampir seperempatnya 36,67% pernah mengalami error rekamedis elektronik. Untuk analisis deskriptif variabel di sini kita lihat medianya 5, berarti responden di sini sudah aktif menggunakan rekamedis elektronik. Dan untuk evaluasi model pengukuran reflektifnya, kita lihat untuk internal konsistensi reliability-nya, di sini memiliki konsistensi yang baik, di mana semua nilai CA-nya di atas 0,7. Untuk internal konsistensinya, reliability-nya, di sini dapat kita lihat bahwa semua nilai CR di atas 0,7, yang menandai bahwa variabel ini, variabel yang digunakan itu reliable. Kemudian untuk outer loadingnya, semua nilai outer loading di atas 0,708, semua indikator dapat diterima. Jadi berada di tabel 4.1 untuk datanya. Untuk average variance extra-nya atau AVE-nya menandakan bahwa semua indikator ini valid. Berikutnya untuk evaluasi model strukturalnya, di sini dapat kita lihat untuk varian inflation faktornya tidak menunjukkan adanya kolineritas, jadi semua nilai antar variabelnya yang digunakan baik untuk R value-nya, jadi R square-nya di sini semua nilai variabel menunjukkan kekuatan moderat hingga substansial. Kemudian untuk efek size-nya, jadi juga menunjukkan adanya variansi efek dari kecil hingga besar. Untuk untuk Q-square-nya juga menunjukkan kekuatan prediktif dari lemah hingga kuat. Nah, di sini untuk objek relasinya dapat kita lihat bahwa korelasi kuat dari beberapa variabel PU dan PU, kemudian untuk korelasi kuat dengan PU dan EV, serta korelasi kuat dilihat di sini ada 4,81 dari B2. Hanya saja untuk variabel yang lainnya korelasinya kuat. Kemudian untuk hasil pembahasan di sini untuk perspektif kemudahan terhadap attitude Taurusnya kita lihat di sini cenderung ke lemah dan negatif, di mana untuk kemudahan di sini di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi tepatnya mungkin mereka terkait sikap karena mungkin rumah sakit
diwajibkan untuk menggunakan reka medis elektronik, maka di sini mereka tidak terlalu mementingkan untuk kemudahan dari sistemnya. Berikutnya untuk hasil dan pembahasan uji hipotesisnya di sini dapat kita lihat pada hipotesis 5 dan 6 untuk perspektif easy of use-nya T statiknya didapat 0,39, untuk p-value-nya di 0,693, secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Sama dengan untuk attitude tower use-nya terhadap behavior intention-nya juga secara statik tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, dari sini dapat kita lihat untuk H5 dan H6-nya ditolak. Nah, ini untuk model konseptual penelitiannya, jadi perbandingan model akhirnya seperti ini. Untuk implikasi manajerial, temuan penting yang diperoleh, jadi 36,67% tenaga kesehatan di sini merasa reka medis terkadang sering error. Jadi respon dari manajemen mereka untuk meningkatkan pemeriksaan secara berkala pada sistem reka medis elektronik. Di sini yang bertanggung jawab adalah kepala unit IT-nya. Dari peningkatan pemeriksaan secara berkala ini dibuatlah beberapa dokumen juga rekomendasi, saya sudah tampilkan di lampiran. Jadi untuk dokumen-dokumennya ini untuk meningkatkan terkait kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Suwandi terhadap reka medis elektronik. Kemudian sebagian tenaga medis merasa kesulitan untuk beradaptasi jika